Kita pada kesempatan ini akan menjawab terkait masalah klien kita udah 1 minggu setelah kepulangannya dari luar negeri ke Indonesia, di mana kondisi klien kita di rutan Polda Metro sangat-sangat sehat sekali, dan seperti yang sudah dilakukan BAP bahwa klien kami sangat kooperatif dan akan fokus kepada kasus yang membelit diri dia sehingga ditetapkan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Itu yang kami bisa sampaikan, bahwa kondisi setelah dia pulang dari luar negeri hari ini dalam keadaan sehat. Karena per hari Jumat kemarin pun kami masih jumpa dan sempat dialog berdiskusi dengan Stefanus. Beliau menyatakan dalam keadaan sehat walafiat. Terkait daripada somasi 1 dan somasi 2 yang kita sudah layangkan, baik itu ke Jessica Iskandar ataupun Vincent Perak, sampai saat ini hari Sabtu belum ada respon sama sekali dari pihak Vincent ataupun Jessica Iskandar. Tapi kalau kita lihat cuplikan dari infotainment, mereka kelihatannya biasa saja, bahkan merasa tidak bersalah. Bahkan dinyatakan di situ dia datang atas undangan daripada pihak Polda Metro Jaya. Tapi apa iya Polda Metro Jaya tidak memberitahu aturan-aturan dalam hal penjemputan, terutama kepada klien kami, yang jelas-jelas akan menimbulkan suasana gaduh apabila antara Jessica Iskandar dengan Vincent bertemu dengan klien kami. Itu yang kami juga akan pertanyakan nanti. Apakah pihak Polda Metro Jaya itu ada pembiaran dalam hal ini, termasuk juga para pengaman di bandara, sehingga begitu gampangnya Vincent, Jessica beserta wartawan menggeruduk, menggerombol begitu banyaknya dengan liputan-liputannya, sehingga membuat gaduh karena ada teriakan-teriakan. Dan dengan dekatnya si Vincent menuding, menunjuk-nunjuk klien kami, itu jarak sekitar berapa meter saja. Ini sangat-sangat berisiko tinggi kepada klien kami. Makanya itu yang akan kita buktikan nanti dalam laporan itu, di mana kami mintakan semua para pihak yang terlibat pada satu jemputan akan dipanggil sama pihak daripada aparatur hukum. Itu yang kami inginkan nanti, sehingga kita lihat perkembangan ke depannya setelah kita kalau memang sudah membuat laporan resmi ke pihak Polda Metro Jaya. Nah, terkait peristiwa yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, itu jelas kami tidak terima, seperti apa permintaan dari klien kami, yaitu Christopher Stefanus Budianto alias CSB, agar menempuh langkah hukum. Makanya kami sudah mendapatkan surat kuasa, dan kami juga telah melayangkan somasi pertama dan somasi kedua. Somasi pertama itu tanggal 29 November 2023, dan somasi kedua itu tertanggal kira-kira 4 Desember 2023, di mana kita duga adanya satu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Jessica Iskandar maupun Vincent Franciscus Verhaak yang terjadi di bandara. Bahkan juga kita mempunyai bukti bahwa kejadian tersebut memang diorganisir oleh pihak Vincent
ataupun Jessica sendiri. Itu ada bukti bahwa kami mendapatkan bukti WA blast kepada wartawan, di mana isi daripada WA tersebut di sini menyatakan selamat siang, semoga dalam keadaan baik-baik kepada teman-teman wartawan. Saya Jessica Iskandar dan Vincent Perak beserta tim kuasa hukum Roland Potu mengundang press conference menyambut kedatangan tersangka CSB alias Steven di Soekarno-Hatta International Airport dalam kurung Arrival besok dalam hal ini yaitu tanggal 21 November 2023 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Itu alat bukti yang ada yang kami dapatkan, sehingga kami sangat keberatan adanya pengumpulan massa, yaitu teman-teman media, sehingga teman-teman media kumpul, dan pada saat klien kami keluar, klien kami merasa harga dirinya betul-betul dipermalukan di muka umum. Itu yang kita bisa sampaikan isi daripada somasinya. Nah, dari peristiwa yang ada di bandara tersebut, itu jelas klien kami mengalami trauma. Dimana kalau bicara tentang kerugian, itu tidak terhingga karena menyangkut diri dia pribadi. Dia tidak sangka sedemikian hebohnya kedatangan dia di Jakarta. Padahal dia datang ke Jakarta itu memenuhi panggilan hukum dari pihak Polda Metro Jaya, dalam hal ini pihak Interpol Mabes Polri yang telah menangkap dia dari negara tetangga di luar negeri sana dan dibawa pulang ke Indonesia. Tapi penyambutannya itu sangat membuat traumatik klien kami, dan itu membuat guncangan hebat di dirinya. Jadi tidak bisa dinilai daripada jumlah kerugian uang. Ini menyangkut trauma fisiknya dia. Dituding, dimarah-marahin, dan diliput media begitu banyak, dan ada seolah-olah pembiaran dari para pihak penyidik ataupun dari pihak pengamanan bandara yang kami sangat sayangkan. Semoga untuk orang lain tidak seperti itu. Jangan karena mentang-mentang ini artis, mentang-mentang orang hebat, jadi boleh seenaknya membuat kegaduhan di Bandara Soekarno-Hatta. Itu adalah bandara internasional, bandara kebanggaan masyarakat Indonesia. Tidak boleh seenak perutnya Jessica Iskandar ataupun Vincent membuat kegaduhan di bandara kebanggaan kita. Nah, ini yang kita sangat sayangkan, dan kita berharap dengan adanya somasi ini kepada Jessica dan Vincent, semoga dia tahu kekeliruan dia. Jangan merasa tidak bersalah, jangan merasa diri dia kebal hukum. Nah, itu yang bisa diambil hikmahnya, di mana kita tahu bahwa seseorang walaupun dia sudah ditetapkan sebagai tersangka, itu diatur haknya di pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan itu diatur sebagai ajas praduga tidak bersalah, yang dimana bunyi pasal 18 ayat 1 Undang-Undang 1999 itu adalah setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah. Sekali lagi, berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan, dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini yang sangat-sangat harus menjadi pelajaran kepada masyarakat, terutama untuk Jessica ataupun Vincent, bahwa klien kami adanya ajas praduga tidak bersalah, dia masih mempunyai hak asasi. Akibat peristiwa tersebut, klien kami meminta kepada kami sebagai kuasa hukum untuk membantu daripada hak-haknya dia dengan cara membuat laporan ke pihak Polda Metro. Dan kami juga berharap Polda Metro tolong direspon surat kami, diberikan kesempatan klien kami untuk keluar dari rumah tahanan Polda Metro Jaya
membuat laporan di SPKT Polda Metro dengan dikawal oleh pihak penyidik yang menangani kasus ini.